Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mea Solvia Gandis dari Universitas Kadar Bangsa Palembang, Prodi D3 Farmasi semester 4 akan menjelaskan tentang diazotasi untuk mengisi praktikum kimia farmasi 2. Adapun beberapa tujuan dari penjelasan diazotasi ini yaitu 1. Mengetahui teori titrasi nitrimetri atau diazotasi. 2. Mengetahui jenis-jenis reaksi nitrimetri. 3. Mengetahui prinsip reaksi nitrimetri. Dan 4. Mengetahui indikator nitrimetri. Dan langsung saja saya akan menjelaskannya satu persatu. 1. Teori reaksi nitrimetri atau diazotasi. Salah satu metode yang termasuk dalam titrasi redoks adalah diazotasi atau nitritometri. Titrasi diazotasi berdasarkan pada pembentukan garam diazonium dari gugus amin aromatis bebas yang direaksikan dengan asam nitrit, di mana asam nitrit ini diperoleh dengan cara mereaksikan natrium nitrit dengan suatu asam. Titrasi diazotasi sangat sederhana dan sangat berguna untuk menetapkan kadar senyawa-senyawa antibiotik sulfonamida dan juga senyawa-senyawa anestesika lokal golongan asam amino benzoat. Metode titrasi diazotasi disebut juga dengan nitrimetri, yakni metode penetapan kadar secara kuantitatif dengan menggunakan larutan baku natrium nitrit. Metode ini berdasarkan pada reaksi diazotasi, yakni reaksi antara amina aromatik primer dengan asam nitrit dalam suasana asam membentuk garam diazonium. Titrasi nitrimetri merupakan titrasi yang dipergunakan dalam analisa senyawa-senyawa organik, khususnya untuk persenyawaan amina primer. Penetapan kuantitas didasari oleh reaksi antara fenilamina primer atau aromatik dengan natrium nitrit dan dalam suatu suasana asam yang membentuk garam diazonium dan dikenal sebagai reaksi diazotasi. Untuk membuat suasana asam umumnya digunakan asam klorida. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam titrasi nitrimetri yaitu 1. Suhu. Pada saat melakukan titrasi, suhu harus berada antara 5 sampai 15 derajat Celcius, walaupun sebenarnya pembentukan garam diazonium berlangsung pada suhu yang lebih rendah yaitu 0 sampai 5 derajat Celcius. Pada temperatur 5 sampai 15 derajat Celcius digunakan KBR sebagai stabilisator. Titrasi tidak dapat dilakukan pada suhu tinggi karena 1. HNO2 yang terbentuk akan menguap pada suhu tinggi. 2. Garam diazonium yang terbentuk akan terurai menjadi fenol. 2. Keasaman. Titrasi ini berlangsung pada pH kurang lebih 2. Hal ini dibutuhkan untuk 1. Mengubah NaNO2 menjadi HNO2. 2. Pembentukan garam diazonium. 3. Kecepatan reaksi. Reaksi diazotasi berlangsung lambat sekali sehingga agar reaksi sempurna maka titrasi harus dilakukan perlahan-lahan dan dengan pengocokan yang kuat. Frekuensi tetesan pada awal titrasi kira-kira 1 mili per 1 menit, lalu menjelang titik akhir menjadi 2 mili per menit. Karena asam nitrit terbentuk pada suatu asam, penambahan KBR pada titrasi nitrimetri diperlukan sebagai 1. Katalisator, yaitu untuk mempercepat reaksi. Karena KBR dapat mengikat NO2 membentuk nitrosobromid yang akan meniadakan reaksi tautomerasi dari bentuk keto dan langsung membentuk enol. 2. Stabilisator, yaitu untuk mengikat NO2 agar asam nitrit tidak terurai atau menguap. 2. Jenis-jenis reaksi nitrimetri. 1. Reaksi diazotasi antara sulfanilamida mengandung gugus amin aromatis primer dengan asam nitrit. A. Ketika campuran asam nitrat dan asam sulfat bereaksi secara in situ direaksikan dengan benzena. Dalam perbandingan tertentu, ion nitronium NO2- yang merupakan spesies nukleofilik adalah ion nitrit NO2- yang terdapat pada asam nitrit dengan bahwa sesama muatan jenis tidak dapat bereaksi. B. Secara in situ, Sn dan HCl akan bereaksi membentuk SnCl2 yang berperan sebagai reduktor lemah dalam reaksi dengan nitrobenzena sehingga anilin akan terbentuk.
C. Secara in situ, asam klorida akan bereaksi dengan natrium nitrit NO2- untuk membentuk asam nitrit. Reaksi ini diperlukan karena asam nitrit tidak dapat dibuat secara langsung karena asam nitrit dengan mudah teroksidasi menjadi asam nitrat HNO3- apabila tidak diisolasi dengan benar. D. Benzenadiazonium tidak stabil pada suhu panas sehingga reaksi diazotasi disarankan berlangsung pada suhu rendah, biasanya 0 derajat Celcius. Penambahan air disertai protonisasi sebagai pemacu reaksi akan mensubstitusi klorida yang terdapat dalam benzenadiazonium. 2. Reaksi diazotasi pada analisis suksinil sulfatiazol. Pada penetapan kadar senyawa yang mempunyai gugus aromatik yang terikat dengan gugus lain seperti suksinil sulfatiazol harus dihidrolisis terlebih dahulu sehingga diperoleh gugus amin aromatis bebas untuk selanjutnya bereaksi dengan natrium nitrit dalam suasana asam pembentuk garam diazonium. 3. Reaksi diazotasi pada analisis kloramfenikol. Kloramfenikol yang mempunyai gugus nitro otomatis direduksi terlebih dahulu dengan ZnHCl untuk menghasilkan senyawa amin aromatis primer yang bebas yang selanjutnya bereaksi dengan asam nitrit untuk membentuk garam diazonium. 3. Prinsip reaksi nitrimetri. Prinsip titrasi nitrimetri adalah reaksi diazotasi, yaitu 1. Pembentukan garam diazonium dari gugus amin aromatik primer, amin aromatik sekunder, dan gugus nitroaromatik. Contoh zat yang memiliki gugus amin aromatik primer adalah benzokain. Contoh zat yang memiliki gugus amin aromatik sekunder adalah paracetamol dan phenacetin. Contoh zat yang memiliki gugus nitroaromatik adalah kloramfenikol. 2. Pembentukan senyawa nitrosamin dari amin alifatik sekunder. Contoh zat yang mempunyai gugus amin alifatis adalah Na-siklamat. 3. Pembentukan senyawa azo dari gugus hidrazida. Contoh zat memiliki gugus hidrazida adalah INH. 4. Pemasukan gugus nitro yang jarang terjadi karena sulitnya titrasi dengan menggunakan asam nitrit dalam suasana asam. Reaksi diazotasi tidak stabil dalam suhu kamar karena garam diazonium yang terbentuk mudah terdegradasi membentuk senyawa fenol dan gas nitrogen, sehingga reaksi dilakukan pada suhu di bawah 15 derajat Celcius. Untuk mendapatkan suhu di bawah 15 derajat Celcius dapat dilakukan dengan berendam Erlenmeyer yang berisi sampel dalam bejana berisi batu es. 4. Indikator. 1. Indikator luar. Indikator luar digunakan adalah pasta kanji iodida atau dapat pula menggunakan kertas kanji iodida. Ketika larutan digoreskan pada pasta atau kertas, adanya kelebihan asam nitrit akan mengoksidasi iodid menjadi iodium dan dengan adanya kanji atau amilum akan menghasilkan warna biru segera. Indikator kanji iodida ini peka terhadap kelebihan 0,05 sampai 0,10 mili natrium nitrit dalam 200 mili larutan. Reaksi terjadi dapat diluruskan sebagai berikut. NaNO2 plus HCl HNO2 plus NaCl Ki plus HClA KCl plus Hi 2Hi plus 2HNO A12 plus 2NO plus 2H2O. Kelebihannya adalah untuk beberapa zat lebih dapat dipakai karena perubahan warna lebih jelas. Kekurangannya: 1. Cara kerja tidak praktis. 2. Terlalu sering menguap menyebabkan adanya kemungkinan zat terbuang. 3. Titrasi harus dilakukan pada suhu di bawah 150 derajat Celcius. 4. Harus diketahui jumlah volume titran yang dibutuhkan. Bila tidak, titrasi akan berlangsung sangat lama yang berarti makin banyak larutan yang dititrasi hilang karena digoreskan pada pasta kanji iodida. Untuk mengetahui titik akhir titrasi. 2. Indikator dalam. Indikator dalam terdiri atas campuran tropeolin, OO, dan
metilen biru. Propilin OO merupakan indikator asam basa yang berwarna merah dalam suasana asam dan berwarna kuning bila dioksidasi oleh adanya kelebihan asam nitrit. Sedangkan metilen biru sebagai pengkontras warna sehingga tidak titik akhir titrasi. Akan terjadi perubahan dari ungu menjadi biru sampai hijau tergantung senyawa yang dititrasi. Pada pemakaian indikator dalam ini ternyata mempunyai kelebihan, yaitu sebagai berikut. 1. Cara kerja cepat dan praktis. 2. Dapat dilakukan pada suhu kamar. Pemakaian kedua indikator ini ternyata memiliki kekurangan. Pada indikator luar harus diketahui dahulu perkiraan jumlah titran yang diperlukan. Sebab kalau tidak tahu perkiraan jumlah titran yang dibutuhkan, maka akan sering melakukan pengujian apakah sudah tercapai titik titrasi atau belum. Di samping itu, kalau sering melakukan pengujian, dikhawatirkan akan banyak larutan yang dititrasi sampel yang hilang pada saat pengujian titik akhir. Sementara itu, pada pemakaian indikator dalam, walaupun diperlukan mudah, tetapi seringkali untuk senyawa yang berbeda akan memberikan warna yang berbeda. Untuk mengatasi hal ini, maka akan digunakan metode pengamatan titik akhir secara potensiometri. 3. Secara potensiometri. Metode yang baik untuk penetapan titik akhir nitrasi adalah metode potensiometri dengan menggunakan elektrode kolomeplatina yang dicelupkan ke dalam nitran. Pada saat titik akhir titrasi adanya kelebihan asam nitrit, akan terjadi perubahan arus yang sangat tajam sekitar lebih dari 0,80 volt sampai plus 0,90 volt. Metode ini sangat cocok untuk sampel dalam bentuk sediaan sirup berwarna. Kesimpulan, diazotasi disebut juga nitrimetri, yaitu metode penetapan kadar secara kuantitatif dengan menggunakan larutan baku natrium nitrit. Prinsip titrasi nitrimetri adalah reaksi diazotasi yang meliputi pembentukan garam diazonium dari gugus amin aromatik primer atau amin aromatik sekunder dan gugus nitro aromatik, pembentukan senyawa nitrosamin dari amin alifatik sekunder, pembentukan senyawa azi dari gugus hidrazida. Pemasukan gugus nitro yang sangat jarang terjadi karena sulitnya nitrasi dengan menggunakan asam nitrit dalam suasana asam. Penentuan titik akhir titrasi diazotasi dapat menggunakan indikator luar, indikator dalam, dan secara potensiometri. Titrasi diazotasi digunakan untuk menetapkan kadar benzokain, pramakuin, fosfat, dan sediaan tabletnya. Prokain HCl, sulfacetamid, natrium sulfacetamid, sulfametazin, sulfadoksin, sulfametoxazol, tetrakain, dan tetrakain HCl. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.